Om Swastiastu. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Ikadek Juni Artawan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Gusti Ayu Pradnyani. Beliau adalah selaku guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Serit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi sebelum saya melakukan proses observasi kelas dan juga pasca observasi. Oke, selamat pagi Bu Gusti. Selamat pagi Pak Juni. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Saya baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Ya, asal saya juga baik dan sehat. Tapi kemarin sempat sedikit sakit, tapi sudah merencanakan untuk ketemu Bu Gusti hari ini. Jadi semangat. Kemarin sudah sempat drop sedikit, tapi hari ini ya asal baik ya Bu Gusti ya. Oke, terima kasih ya Bu Gusti telah menyempatkan waktunya hari ini untuk berdiskusi dan berbincang-bincang dengan saya. Nah, adapun hari ini sebenarnya saya ingin melakukan pra-observasi kepada Bu Gusti terkait karena nanti pada saat observasi akan saya amati ke kelas ya Bu Gusti ya. Atau saya ingin melakukan proses supervisi kelas namanya. Ya, adapun tujuan daripada supervisi kelas itu adalah nanti supaya saya bisa melihat dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Gusti lakukan di kelas ya. Nah, kenapa hari ini kita berbincang-bincang dan berbicara, tujuannya adalah supaya Bu Gusti nanti lebih siap lagi dalam proses atau mempersiapkan rencana pembelajaran yang nanti Bu Gusti akan terapkan di kelas itu. Sehingga nanti Bu Gusti bisa lebih mantap lagi untuk memfasilitasi murid yang belajar di kelas. Ya, sekarang mungkin saya mohon izin kepada Bu Gusti ini ya untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan tujuan. Ya, kita sebagai seorang guru kan pasti ada tujuan ya dalam mengajar murid itu. Kira-kira nanti pada saat saya observasi di kelas, Bu Gusti akan menerapkan tujuan pembelajaran yang mana? Silakan Bu Gusti. Ya. Baik, terima kasih Pak Juni ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan materi yang akan saya berikan dulu kepada siswa untuk minggu depan itu. Saya akan memberikan materi mengenai surat lamaran pekerjaan. Dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, itu siswa mampu untuk mengidentifikasi isi dan juga struktur dari surat lamaran pekerjaan, Pak Juni. Ya, berarti saya tangkap nih dari yang Bu Gusti bilang ada satu tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya terkait dengan bagaimana nanti siswa bisa mengidentifikasi dan juga melihat struktur daripada surat lamaran tersebut ya. Oke, berarti ada satu tujuan. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bu Gusti sudah pernah nih mendengar tentang area pengembangan yang mungkin nanti kira-kira Bu Gusti aplikasikan di kelas ketika saya observasi. Area pengembangan yang mana Bu Gusti? Bisa diceritakan sedikit? Baik, untuk area pengembangan mungkin saya akan mencoba untuk mengambil area pengembangan saya di KSE Bapak. Ya, KSE. Kompetensi sosial emosional, yang mana saya akan coba menerapkan dua KSE saja, seperti misalnya KSE mengenai kesadaran diri dan juga KSE mengenai manajemen diri. Oke, ya jadi saya cukup tertarik ya karena Bu Gusti nanti berusaha untuk menerapkan KSE, kompetensi sosial emosional, yang memang sekarang itu lagi apa namanya tren-trennya ya, lagi bloomingnya. Ada tadi saya dengar ada kesadaran diri dan juga manajemen diri. Wah, kira-kira nih kalau kita berbicara tentang mengajar, pasti ada rancangan pembelajaran nih. Nah, saya ingin tahu terkait dengan rancangan pembelajaran yang Bu Gusti akan terapkan minggu depan atau pada saat observasi. Mungkin dari segi strateginya yang digunakan, model yang digunakan, atau metodenya. Bisa diceritakan Bu Gusti? Baik Pak Juni, untuk strategi mungkin yang pertama ya, strategi pembelajaran yang saya gunakan itu menggunakan diferensiasi proses dengan model pembelajaran PBL, problem based learning. Kenapa saya menggunakan model ini? Karena nanti siswa akan saya suruh untuk mengidentifikasi masalah mengenai surat lamaran pekerjaan. Dan untuk metodenya menggunakan metode diskusi. Oke, jadi berarti yang saya tangkap dari
apa namanya, terkait dengan strategi, Bu Gusti menggunakan strategi diferensiasi proses. Kemudian modelnya PBL tadi ya, PBL problem based learning, berarti berbasis masalah. Dan juga untuk metodenya diskusi. Nah, untuk selanjutnya ini kira-kira terkait media yang Bu Gusti gunakan kira-kira apa? Mungkin saya akan menggunakan media PowerPoint saja dulu, Pak. Oke, sementara Bu Gusti menggunakan PowerPoint ya. PowerPoint. Berarti nanti Bu Gusti tampilkan di depan rencananya. Ya, betul. Nah, untuk selanjutnya tadi Bu Gusti sudah bercerita tentang area, kemudian apa namanya, strategi yang digunakan. Nah, metode sudah tadi diceritakan. Nah, actionnya kapan nih? Atau kapan nih saya bisa ke kelas Bu Gusti? Karena sudah saking nggak sabarnya ya untuk ke kelas itu. Mungkin Ibu bisa ditentukan harinya kapan, itu jamnya jam berapa, dan juga di kelas mana itu, biar nanti saya bisa ke kelasnya Bu Gusti. Ya. Mungkin Pak Joni bisa di hari Selasa, Pak ya. Iya. Hari Selasa di jam 1-2 mungkin Bapak di kelas 12-1. Oke, berarti nanti saya di hari Selasa ya. Hari Selasa di jam 1-2 di kelas 12-1. Ya. Berarti apa namanya, untuk selanjutnya di hari Selasa minggu depan di kelas 12-1 di jam ke 1-2 ya. Mohon izin nanti saya akan datang ke kelas Bu Gusti untuk melihat bagaimana Bu Gusti mengajar. Mohon izin juga saya nanti ada sedikit mencatat-catat ya Bu Gusti ya. Bagaimana nanti Bu Gusti mengajar dan juga respon daripada murid yang Bu Gusti ajar. Untuk hari ini ternyata kita sudah di sesi akhir pembicaraan kita ya Bu Gusti ya. Ya, sudah di sesi akhir. Nah, sebelum saya tutup nih, kira-kira apa yang Bu Gusti dapatkan dari proses kita berdiskusi hari ini? Bisa diceritakan dulu. Jadi untuk minggu depan saya akan mengajar di kelas 12-1 dengan menggunakan strategi diferensiasi proses dan mengembangkan area pengembangan KSE, lebih fokus pada KSE kesadaran diri dan juga manajemen diri, dan menggunakan media PowerPoint. Oke, berarti Bu Gusti udah ada gambaran nih ketika nanti saya observasi di kelas. Bu Gusti menggunakan apa namanya, PowerPoint sebagai medianya, kemudian mengembangkan KSE kesadaran diri dan juga manajemen diri. Saya tunggu ya, dan saya sudah nggak sabar lagi untuk nanti minggu depan bisa masuk kelas Bu Gusti. Untuk sesi kali ini sampai di sini dulu ya Bu Gusti ya. Nanti saya mohon waktu juga untuk selanjutnya setelah observasi minggu depan saya akan mengajak Bu Gusti untuk berbincang-bincang lagi di tahap pasca observasi. Terima kasih waktunya hari ini ya Bu Gusti ya. Ya, terima kasih banyak. Demikian sesi pra observasi kami kali ini. Nah, untuk selanjutnya bertemu di observasi dan juga pasca observasi. Om Santi 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 Om. Berdiri. Aku lambangnya 5. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, ada banyak kita berdoa secara tidak penting. Berdoa dulu. Berdoa. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Baik. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Gusti Ayu Hulu Pratnyani. Ibu sebagai guru bahasa Indonesia dan akan mengajar kalian di kelas 12-3. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, mungkin Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Ada. Siapa? Cinta. Absen 4. Absen 4. Widiananta Disper. Terus? Absen 15. 15. Absen 14. 14. Disper. Ada lagi? Absen 3. Absen 7 diisi. 3. Terus absen 3. Itu 3 6. 2
Krisna. Krisna apa? Dispen. Dan nomor 2 absen 2 Arianti. Dispen. Baik, tadi sudah Ibu absen yang tidak hadir hari ini. Untuk selanjutnya, silakan kalian hening sejenak, duduk ya, duduk dengan posisi yang nyaman. Duduk dengan posisi yang nyaman, usahakan tidak membungkuk. Harus tegak ya. Duduk. Ya. Rasakan terkait badan kalian sudah rileks dan nyaman. Rasakan kaki kalian menampak di lantai. Oke. Untuk tangan bisa ditaruh di meja. Ya. Silakan taruh di meja atau di pangkuan kalian. Oke. Di meja atau di pangkuan. Sudah? Silakan relax. Relax. Dan pejamkan mata. Pejamkan mata kalian. Setelah itu tarik nafas. Rasakan udara yang masuk dan keluar. Lakukan selama 3 menit. Dengan relax ya. Sudah? Silakan buka. Oke. Gimana? Sudah lebih Relax. relax? Untuk memulai pembelajaran kalian harus relax dahulu ya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu coba ingin meminta kepada kalian mengekspresikan perasaan kalian hari ini. Baik itu lagi senang, sedih, gembira, marah, ya, lelah dan lain sebagainya. Silakan diekspresikan dengan ya. Sudah dipikirkan bagaimana perasaan kalian hari ini? Sudah? Oke, 1, 2, 3. Ekspresinya apa? Siapa yang melihat saya? Ya, ibu yang berikan. Oke, 1, 2, 3. Sudah ya? Sudah. Coba ibu. Woi, Ya. woi, api bosku. Sampai lagi planning. Sudah sampaikan terkait ekspresi kalian. Karena terus kamu kenapa? Capek. Tapi tadi rasanya tanpa ekspresi. Ada lagi terkait bagaimana perasaan kalian yang sendiri. Nah, kamu coba. Coba. Ya. Jadi tadi rasanya kamu ekspresinya gembira ya? Iya. Beda dengan Ada lagi sekarang coba. sama. Sudah makan lagi. Oh, jadi punya lebih bagus ya dalam pembelajaran. Kenapa? Kamu Pak Yudi. Oh, ketemu Pak Yudi siapa Pak Yudi? Siapa Pak Yudi? Iya, Guru biologi kan. guru biologi.
lebih semangat, lebih ceria. Ya, betul. Terima kasih ya. Baik anak-anak, sudah ya, sudah cukup untuk kegiatannya. Itu kita sudah langsung mulai terkait resepsi mengenai surat lamaran pekerjaan. Ini bertanya pada kalian, apakah kalian sudah pernah melihat atau mendengar surat lamaran pekerjaan? Dari mana biasanya? Dari kabar, terus media sosial, messenger. Dari mana? Dari info Singaraja. Oke, dari media sosial lebih banyak ya. Menurut kalian apa sih fungsi dari surat lamaran pekerjaan ini? Pasti untuk misal kalau kalian tamat SMA itu langsung bekerja, sangat bermanfaat sekali ya dari surat lamaran pekerjaan. Kalian belajar mengenai apa isi dari surat lamaran pekerjaan itu, jadi karena lebih mudah dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Tidak bingung lagi adanya. Gimana, masih semangat? Berikut contoh dari surat lamaran pekerjaan. Nah, coba setelah kalian melihat atau menyimak dari surat lamaran pekerjaan ini atau membaca surat lamaran pekerjaan ini, mungkin ada hal yang kalian ingin tanyakan atau ada pertanyaan yang muncul dari benak kalian. Semuanya. Apa ada pertanyaan? Saya dulu. Iya. Sampai ke salam dari Indonesia, tanda tangan dan juga salam. Baik, seperti yang sudah kalian sampaikan tadi, untuk fungsi dari surat lamaran pekerjaan itu adalah untuk melamar sebuah pekerjaan. Nah, biasanya itu pasti ada apa? Berisi identitas diri, terus
Yang pertama yang harus ada itu mengenai apa? Tempat dan nomor pedoman surat. Di mana posisinya tadi? Di kanan atas. Ya, di pojok kanan atas. Tidak di tengah atau di tidak di ya, untuk pembuatan dan bawah. Setelah itu dilanjutkan penulisan lampiran dan perihal lampiran perihal pemberitahuan pekerjaan atau pemberitahuan pekerjaan nama dan nomor surat itu ya. Jadi untuk surat lamaran pekerjaan ini tidak boleh isi kata kepada. Jadi beda dengan surat sakit sekolah ya. Mana harus isi kepada. Untuk surat lamaran pekerjaan itu tidak perlu memasukkan kepada. Yang pertama manajer usaha. Terus langsung alamatnya. Alamat dari selanjutnya ada apa? Salam buka. Terus ada isi, rukun, dan ya. Jadi ada berapa sistematika dari surat lamaran pekerjaan ini? 9. Ada 9. Siapa yang bisa menyebutkan semuanya? Yang pertama ada buat surat. Yang kedua ada perihal dan lampiran. Yang ketiga salam pembuka. Ya. Yang keempat ya, ada yang buka surat, isi, penutup. Dan yang terakhir ada tanda. Ya. Ya, untuk selanjutnya ibu minta ada kalian untuk membagi kelompoknya masing-masing dari 4 sampai 5 orang. Jadi ibu minta pada kalian untuk mengidentifikasi isi dan juga sistematika dari surat lamaran pekerjaan sesuai dengan LKPD yang akan ibu kerjakan. Bisa dikerjakan nanti? Sesuaikan dengan materi yang sudah diberikan ya. Oke. Silakan dicari kelompoknya. Sudah semuanya mendapatkan kelompok? Untuk selanjutnya, silakan kalian jawab LKPD dengan kelompok kalian masing-masing. Ya. Siap, guru. Sudah semuanya mendapatkan KPD? Sudah. Silakan isi nama kelompoknya. Untuk jawaban langsung di belakang.
silakan juga satu. Ini di sana ada contoh surat lamaran pekerjaan. Silakan identifikasi isi dan sistematika dari contoh surat lamaran pekerjaan tersebut. Diuraikan dan didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Mohon dibagi siapa yang menjadi notulis, siapa yang bisa mencari jawabannya mengenai isi dan juga sistematika dari sana. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan langsung dikerjakan.
Iya. Terus kamu sampaikan jabarkan bahwa isi dari surat lamaran pekerjaan ini bahwa seorang pelamar tersebut ingin melamar sebagai staf di perusahaan apa? Iya, di CV Maju Sejahtera. Jadi kan begitu ya, 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 sistematikanya, ya. Samain yang di sana. Ya, disamakan sesuaikan dengan surat lamaran yang ada di sana. Ya, apakah sudah lengkap atau ada yang perlu tambahkan lagi, boleh dah kamu buatkan saran juga di sana. Ya, sudah lebih lengkap. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Ya, baik, selanjutnya karena sudah selesai diskusinya, silakan mungkin apa ibu mau tunjuk atau kalian yang mau maju ke depan sendiri? Kalian. Mana mau tunjuk atau apa saja? Silakan mungkin. Satu orang saja ya yang menyampaikan. Dari kelompok kalian silakan presentasikan hasil diskusi mengenai identifikasi, isi dan juga sistematika dari surat lamaran pekerjaan yang sudah ada dalam daftar PDF. Silakan isinya dulu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dari ini untuk melakukan presentasi. Sebelum ini saya akan mempresentasi terlebih dahulu. Perkenalkan saya William Pradana, saya Bima. Perkenalkan nama saya Kadis Chandra, absen 13. Perkenalkan nama saya Purwani Pramata, absen 29. Saya Excel, absen 28. Jadi di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, di soal pertama yaitu isi dalam surat lamaran pekerjaan seperti itu. Jadi isi surat lamaran tersebut merupakan surat lamaran pekerjaan di CV Maju Sejahtera sebagai posisi staf processing. Baik, untuk yang kedua itu ada sistematika dalam surat lamaran pekerjaan yang ditampilkan yang terdapat dalam surat lamaran yang jadi sistematikanya yaitu yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan. Yang di surat LKPD ini tempat dan tanggal pembuatan ada Jakarta 20 Oktober 2023. Yang kedua ada lampiran dan lembar. Yang surat LKPD ini terdapat 5 berkas lembaran dan 5 berkas dan lamaran pekerjaan. Yang ketiga ada nama dan alamat tujuan surat. Terdapat pimpinan CV Maju Sejahtera Jalan Raya Asri nomor 88 Jakarta. Yang keempat ada salam pembuka. Salam pembukanya yaitu dengan hormat. Yang kelima ada alinea pembukaan. Alinea pembuka yaitu informasi CV Maju Sejahtera membuka lowongan karyawan. Yang keenam ada isi. Yang pertama itu ada identitas pelamar.
Yang kedua ada tujuan surat lamaran. Yang ketiga yaitu tujuan surat lamaran, yaitu tujuan untuk melamar pekerjaan di CV Maju Sejahtera. Dan yang ketiga ada pun lampiran. Jadi yang ketujuh ada penutup. Penutupnya yaitu demikian surat lamaran ini kami buat. Yang ke-8 ada salam penutup, yaitu dengan hormat saya. Yang ke-9 ada tanda tangan dan nama terang, yaitu Alicia Melati dan tanda tangan. Oke, tepuk tangan dulu ya. Memberikan pendapatnya mengenai isi dan juga sistematika yang ada dalam LKPD setelah lamaran pekerjaan. Nah, setelah ini sudah menyampaikan hasilnya, mungkin ada pendapat dari kelompok lain di silakan. Mungkin ada hal yang berbeda yang ingin disampaikan dari kelompok ini. Tadi katanya ada dalam teksnya ada kesalahan penulisan. Ya. Ada tulisan apa? Di bagian nama dan alat alamat penerima. Nah, tulisan apa yang salah di sana? Oke, untuk penulisan jalan itu biasanya tidak boleh disingkat, namun di LKPD di surat lamaran itu contohnya disingkat. Perlu diingat nanti saat kalian membuat sebuah surat lamaran pekerjaan untuk jalan, alamat, jalan tidak disingkat, langsung ditulis jalan. Sudah dimengerti anak? Sudah. Oke, ada lagi tambahan? Ya, sininya kenapa? Kan dia alamat dirinya. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Ini ya. Mungkin ada tambahan dari topik. Menanggapi? Ada juga sedikit ini kesalahan dari surat LKPD. Tanggal dunia, Oh iya. identitas yang membuat. Ya, identitas di itu kurang tempat dan tanggal lahir. Alamatnya ya, jadi perlu ditambahkan juga. Juga harus dilengkapi dengan nama, tempat, pendidikan. Ada lagi? Saya kira sudah ada. Sudah pas, sudah cukup. Ya. Yang lain? Tidak ada tanggapan? Sudah ada. Mas. Bisa, tadi ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Pak Ustadi. Oh, bisa. Baik, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Hari pertama sudah mengetahui bagaimana terkait isi pekerjaan maupun sistematika dari mungkin ada yang mau evaluasi terkait pembelajaran hari ini, mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan ketika belajar hari ini. Nanti satu orang perwakilan. Ya, silakan. Gimana? Jadi, Berdiri boleh? berdiri. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, izinkan saya untuk menyampaikan pengalaman dalam pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu pesan saya gerakan tangan. Ini Wak, happy, seru karena alhamdulillah biasanya guru bahasa Indonesia kan dua yang ini itu tidak membosankan. Yang kedua, saya jadi tahu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan dari matematika dan Jadi ada hal baru yang Hal baru yang saya kalian lakukan, ya, ya. dan juga sangat bermanfaat bagi kalian. ya. Ada lagi? Lagi satu orang mungkin. Ada lagi kayaknya. Ayo.
mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa kepada Sakti. Om Sakti, Sakti, Sakti. Sebelumnya Om Swastiastu. Ya, baik, perkenalkan saya Ikada Juni Artawan, saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh pengajar praktik saya. Beliau adalah Ibu Imade Rediarpi, beserta ada rekan sejawat saya di SMA Negeri 1 Seririt. Beliau adalah I Gusti Ayu Putu Pradnyani. Beliau mengajar mapel bahasa Indonesia. Ya, bagaimana kabarnya Bu Made hari ini? Kabar baik Pak Juni. Ya, Bu Gusti bagaimana kabarnya? Sama baik juga Pak Ya, Juni. oke. Jadi kabarnya semua baik ya. Nah, karena sudah baik kabarnya, mudah-mudahan kedepannya kita dalam beraktivitas selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selamat dan bahagia ya Bu Made dan Bu Gusti. Ya. Baik, kepada Bu Gusti ini kita sudah kolaborasi sebanyak 3 kali ya, tidak terasa sampai pada hari ini, karena sebelumnya saya sudah bersama Bu Gusti itu sempat melakukan praobservasi, kemudian sempat juga melakukan observasi ya di kelas waktu ini gitu. Nah, tibalah saatnya sekarang saya bersama Bu Gusti untuk melakukan tahap pasca observasi ya. Nah, kemudian di pasca observasi ini mungkin saya akan menyita waktu Bu Gusti kurang lebih 10-15 menit. Tidak apa-apa ya Bu Gusti ya? Tidak apa Pak Juni. Iya, oke, 10-15 menit untuk kita berdiskusi. Karena pasca observasi ini sangat penting sekali. Tujuannya adalah supaya kita bisa bersama-sama mengevaluasi atau merefleksi terkait dengan observasi kelas yang sudah waktu ini kita laksanakan. Ya. Tadi Bu Gusti juga sudah bilang kabarnya baik ya. Kabarnya baik, udah dari wajahnya berseri-seri ya. Kemudian pertanyaan saya sekarang nih, hari ini bagaimana perasaan Bu Gusti? Perasaan saya cukup senang, gembira juga, apalagi baru bertemu juga dengan Ibu pengajar praktik dari Pak Juni ya. Sangat senang sekali bisa bertemu dengan Ibu, dan juga mungkin akan ada pengalaman baru mungkin yang bisa saya dapatkan dari Ibu dan juga Pak Juni. Oke, jadi senang ya. Iya, Ya, saya berharap juga Ibu tidak bosan ketemu saya karena sudah di 3 tahap sekarang ya di Iya, pasca Pak. observasi ini gitu. Nah, kemudian setelah saya menanyakan perasaan Ibu hari ini gitu, waktu ini saya kan sudah sempat ke kelas Ibu nih di kelas 12.3 ya waktu itu ya. 12.3 saya mendampingi Ibu dalam observasi kelas. Bagaimana perasaan Bu Gusti waktu saya ke kelas nih, waktu saya dampingi pada saat observasi? Perasaan saya waktu di kelas itu mungkin karena baru pertama kali ya diobservasi oleh Pak Juni, yang pasti sudah ada rasa yang tegang ya mungkin di kelas, dan juga nah karena ada rasa tegang itu, tapi saya coba untuk menenangkan diri, ya, merefleksikan diri juga. Dan juga ada juga siswa di kelas itu kan mungkin lumayan aktif dan juga lumayan bisa diajak kerjasama, sehingga situasi dan suasana kelas itu menjadi lebih leluasa gitu ya, lebih lain sebagainya. Jadi rasa tegang itu agak terhindar jadi. Oke, jadi ada perasaan tegang ya ketika saya masuk ya. Tapi saya lihat juga semakin ke belakang Ibu kan semakin mencair ya suasananya setelah didukung oleh suasana kelas juga. Nah, kemudian ini Bu Gusti selanjutnya bisa nggak Ibu menceritakan kembali apa saja yang sudah Bu Gusti lakukan pada saat observasi kelas? Mungkin terkait dari model pembelajaran yang Ibu gunakan atau strateginya. Silakan Bu Gusti. Baik, terkait model pembelajaran yang saya gunakan ya, karena berbasis penyelesaian masalah itu, sehingga saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yaitu strategi pembelajaran yang saya gunakan itu mengenai strategi pembelajaran saintifik. Iya. Kemudian terkait dengan strategi mungkin bagaimana pendapatnya waktu ini? Terkait strategi yang saya berikan kepada siswa itu mungkin cukup baik ya, terlaksana. Juga siswa juga bisa menanggapi terkait apa yang sudah saya berikan kepada siswa tersebut.
Nah, untuk selanjutnya juga mengenai apa ya, karya pengembangan atau gimana? Ya, area pengembangannya bagaimana waktu ini Bu dirasa bisa mencapai itu bagaimana Bagus nih kira-kira? Terkait area pengembangan yang saya ambil sebelumnya Bapak ya, mengenai kesadaran emosional. Ya, KSE ya. KSE-nya. Mengenai kesadaran diri, manajemen diri, dan juga kesadaran sosial. Oke, ya. Kalau kita berbicara tentang apa namanya sebagai seorang pendidik ya Bagus ya, tadi saya dengar Ibu sudah waktu ini juga saya lihat Ibu sudah melakukan apa namanya menggunakan model pembelajaran, strateginya sudah ada berdiferensiasi. Bahkan saya kagum juga Ibu sudah sampai menerapkan apa namanya jeda ya, jeda Ya, waktu itu di kelas ya pada saat siswa sebelum melakukan proses presentasi. Nah, kalau kita berbicara tentang ideal, maunya kita kan ideal itu di angka 10 ya Bu Gusti ya. Kalau Bu Gusti berpikir atau kira-kira nih proses pembelajaran yang Bu Gusti lakukan waktu ini itu ada di skala atau level berapa? Misalnya ngasih dari angka 1 sampai 10 nih. Kalau dikasih dari angka 1 sampai 10 Pak Joni ya, Iya. mungkin saya akan ambil di angka 8 terlebih dahulu. Iya, Karena oke. memang saat Gila. saat pembelajaran terlaksana di kelas 12.3 itu sudah terlaksana dengan baik dan cukup lancar sih, Pak Joni. Sudah cukup lancar ya, Iya, sudah cukup baik ya. Jadi Ibu rasa masih di level 8 Iya, ya. masih. Nah, untuk kedepannya kira-kira supaya menjadi lebih baik lagi, namanya kita sebagai seorang guru ya, ingin meningkatkan ke level berapa nih dari 8 itu? Mungkin naik ke 1 tingkat ya, Oke. level 9. Oke, Harapannya di ke level 9 lah dulu Pak Joni. iya berarti dari 8 ke level 9. Jadi sudah cukup baik ya, karena 1 tingkat itu sangat berarti sekali bagi kita sebagai seorang guru. Oke, selanjutnya ini kira-kira kita berbicara tentang waktu ini kan Ibu sudah menerapkan seperti itu pembelajarannya di kelas, sudah menggunakan strategi, medianya dan lain sebagainya, bahkan sampai ada pengembangan areanya, ada pengembangannya di KSE ya, Iya, seperti ini ya Ibu ya. Nah, ada nggak hambatan-hambatan yang dirasa waktu ini kok saya bagian ininya terkendala gitu, kendalanya atau hambatannya apa nih Gusti? Iya, saat proses pembelajaran berlangsung sudah pasti ada kendala-kendala tertentu Pak ya. Apalagi saya mengambil jadwal untuk kegiatan pembelajaran ini di kelas itu mengambil jadwal di siang hari. Ya, siang hari. Sehingga kendalanya itu mengakibatkan siswa ada yang mengantuk seperti itu Pak Joni. Oke, ada siswa yang mengantuk. Heeh. Ya, jadi Pembelajaran berlangsung. iya, oke. Jadi apa namanya? Saya lihat juga waktu itu ya karena ada ini beberapa siswa itu kelihatan beberapa ya kurang Beberapa fokus, saja. kurang fokus dan kurang bersemangat dalam proses pembelajaran. Ya, gitu. Nah, kira-kira nih rencana kedepannya atau ada ide nggak dari Bu Gusti agar kondisi itu bisa ditanggulangi atau ya sedikitnya diminimalisir gitu untuk siswa yang kurang ngantuk dan bagaimana itu ada ide nggak dari Bu Gusti kira-kira Mungkin rencananya? menurut saya ya, Ya. saya kan tambahkan ice breaking juga. Oke. Di pembelajaran saat siswa mulai kurang fokus, kurang bersemangat gitu kan Pak ya. Saya menambahkan ice breaking atau saya langsung mencari siswa tersebut, mendekati siswa tersebut dan juga bertanya mengapa kamu mengantuk, atau saya juga bisa bertanya mengenai pembelajaran yang sudah dipelajari. Oke, berarti ini udah bagus ya, ada pemikiran sekarang bagus sih. Nanti kalau saya jam siang, saya akan isi dengan ice breaking ya. Oke, selain itu mendekati juga. Selain itu ada nggak Bu kira-kira ide-ide lain gitu, biar nanti siswanya bisa lebih fokus lagi gitu. Kira-kira apa? Atau saya juga bisa mengambil media pembelajaran lewat Oke. teknologi juga Pak ya. Oh iya. Sekarang banyak juga melihat puisis, ada word wall itu kan. Mungkin tebak-tebak Tebak-tebak gambar ya. sekarang materi yang sudah saya sampaikan mengenai sistematika setelah pembelajaran kebijakan itu. Mungkin di unsur-unsurnya saya tambahkan di sana, kan siswa juga mulai mengeluarkan ide dan pemikirannya. Sehingga kan tidak ada lagi yang mengantuk dan lain sebagainya. Ya, oke. Jadi bagus sekali nih Bu Gusti ya. Jadi Ibu sudah ada ide nih ke depannya memperbanyak ice breaking, kemudian mungkin mendekati tadi ya, langsung mendekati, menunjuk mungkin kita perlu melakukan itu. Kemudian tadi Ibu juga bilang dengan menggunakan media nih, teknologi kan zaman sekarang siswa bisa ya nih
awalnya sang ngantuk biar bisa lebih baik lagi dalam lebih seru belajar. jadinya. Oke nih Bu Gusti, dari ada 3 ide tuh kira-kira. Yang mana yang akan Ibu bisa lakukan atau terapkan lebih awal nih kira-kira untuk selanjutnya? Yang saya terapkan lebih awal Mm-mm. untuk selanjutnya mungkin dari pertama dulu Pak ya. Iya. Saya akan menambahkan atau meningkatkan terkait teknik stopnya dulu ya Oke. di awal pembelajaran sebelum siswa masuk pembelajaran ya. Setelah itu mungkin saya akan meningkatkan terkait aktivitas interaktifnya dari sebelum memberikan ice breaking pada siswa, Sebaiknya. terus menambahkan terkait ya sesi tanya jawabnya lebih ditingkatkan lagi dan juga mengenai penggunaan teknologi. Oke, berarti dari yang bisa saya tangkap Ibu akan mengawali dari ice breakingnya juga ya, karena penting sekali itu nanti baru ke media, menggunakan media atau juga teknologi pada saat jam-jam rawan ya, Iya. jam-jam siang gitu. Nah, Ibu sudah memilih itu ide yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan segera mulai itu gitu? Dari tadi misalnya meningkatkan ice breaking, kapan nih rencananya gitu akan dilakukan? Mungkin rencananya saya akan terapkan di pertemuan selanjutnya Pak ya. Pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Pada pertemuan selanjutnya, kira-kira ada yang bisa membantu di sekolah kita ini, siapa yang mungkin bisa menjadi sumber inspirasi atau membantu dalam ide-ide yang Bu Gusti lakukan ini? Iya, kebetulan kan kemarin sekolah kita mengadakan workshop Iya. mengenai pengembangan AI itu dan Iya. juga narasumbernya ada Bu Tuti. Kemarin ibunya menyampaikan terkait ice breaking juga dan dari sana saya terinspirasi Inspirasi. untuk menggunakan ice breaking tersebut. Nah, saya berikan kepada siswa. Oke. Dan juga pemanfaatan teknologi yang lain juga ada disampaikan di sana. Ya, Jadi saya betul. terinspirasi dari penyampaian dari Bu Tuti juga. Oke, ya jadi bagus sekali ya Bu Gusti ya. Jadi Iya. dengan adanya kemarin ada apa namanya Workshop, workshop, jadi Bu Gusti di sudah sekolah. terinspirasi untuk membantu memecahkan permasalahan yang Bu Gusti temukan selama waktu observasi di kelas Iya. terkait dengan siswa yang kurang fokus itu ya. Nah, jadi tanpa terasa Bu Gusti ya, di sesi pasca observasi ini kita sudah ada di penghujung sesi ya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir itu ya Bu Gusti terkait dengan apa yang kira-kira Bu Gusti atau hal baik apa yang Bu Gusti dapatkan dari proses pembicaraan kita pada hari ini? Hal baik yang bisa saya dapatkan terkait pembicaraan kita kali ini yaitu bagaimana mungkin saya menerapkan dengan model pembelajaran, strategi pembelajaran untuk kegiatan di kelas, terus terkait kendala yang harus diatasi itu dengan menggunakan mungkin penerapan menggunakan ice breaking itu, terus terkait Ada pengembangan mungkin ya. ya area pengembangan yang saya gunakan mengenai KSI terkait kesadaran diri, manajemen diri siswa maupun kesadaran sosial yang harus diterapkan pada siswa di kelas seperti itu mungkin yang harus saya tingkatkan lagi untuk kedepannya. Oke, ya bagus sekali ya Bu Gusti ya untuk kedepannya. Mudah-mudahan nanti rencana tindak lanjut yang akan Bu Gusti lakukan bisa terrealisasi dengan baik. Nanti saya akan mungkin kalau ada waktu lagi kita berdiskusi lagi Bu Gusti ya, berbincang-bincang ke depannya terkait dengan keluh kesah kita pada saat mengajar di sekolah ini ya. Jangan nanti segan-segan bersama saya untuk kita saling diskusi ke depannya ya Bu Gusti ya. Terima kasih waktunya hari ini. Saya nanti sudah tidak sabar lagi mendengar kabar-kabar dari Bu Gusti terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan Bu Gusti lakukan. Terima kasih Bu Gusti. Ya, sama-sama Pak Jimmy.